Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-9. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Albias Kangara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030080. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Konsultatif Demokrasi di Asia. Ya, terima kasih. Pada pokok pembahasan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi deliberatif di Asia. Yang pertama, teori dan praktek demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai suatu ideal atau pendekatan yang menekankan peranan musyawarah di antara yang sederajat, yang mendorong sebuah refleksi yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan sah. Nah, jadi keputusan harus didasarkan pada kekuatan alasan daripada kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Demokrasi deliberatif ini dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai sebuah keputusan yang bersifat kolektif. Becker dan Bergson misalnya berpendapat bahwa demokrasi deliberatif adalah studi di mana keberanian pemberian alasan dan refleksi bersama merupakan bagian dari integral dari keseluruhan kerjasama sistem dalam demokrasi. Kemudian musyawarah dapat didefinisikan secara terpisah sebagai komunikasi timbal balik yang melibatkan penimbangan dan refleksi pada suatu preferensi, nilai-nilai dan kepentingan mengenai hal-hal yang menjadi sebuah pengertian bersama. Demokrasi deliberatif telah mempengaruhi sebuah teori dan praktik di berbagai bidang, termasuk pengangguran partisipatif, kebijakan publik, iklim global, dan konstitusionalisme dalam negara tersebut. Berbeda dengan kajian konstitusionalisme konvensional yang dikandung sempit sebagai cara mengekang kekuatan politik, konstitusionalisme deliberatif mengkaji berbagai macam, membangun dan memperluas kekuatan musyawarah publik dalam proses pembuatan konstitusionalisme. Bagaimana musyawarah membentuk konstitusionalisme dan bagaimana konstitusionalisme membentuk dan mempengaruhi sebuah musyawarah. Namun konstitusionalisme deliberatif termasuk abstrak dan sebagian besar tidak terkait dari hukum tertentu mengenai tradisi konstitusional. Di sini tidak memiliki studi kasus empiris tentang bagaimana konstitusionalisme deliberatif dapat bekerja dalam masyarakat yang terpecah. Kemudian, beberapa bab dalam buku ini suntingan mengkaji mekanisme dalam peranan konstitusionalisme dan fungsi musyawarah publik dalam proses konstitusionalisme dalam konteks masyarakat Asia terbelah. Selanjutnya pada bagian kedua di sini membahas tentang demokrasi deliberatif desa dan tata kelola desa di Cina. Yang pertama adalah polling permusyawaratan yang dimodifikasi di desa Guanming pada tahun 2012. Eksperimen deliberatif ini menggunakan metode deliberatif polling yang dimodifikasi. Polling deliberatif menggunakan teknik pemilihan acak disertai dengan ketentuan materi, pengarahan diskusi kelompok beserta dua survei untuk mengukur sebuah perubahan mengenai pendapat seseorang. Untuk percobaan ini, Profesor James Fishkill dan Stanford yang mengembangkan ide polling deliberatif menyediakan saran konkret dan konsepsinya, sementara Elliot Siu juga di Stanford melatih mahasiswa dari Universitas Xi'an untuk menjadi fasilitator mengenai eksperimen ini. Kemudian eksperimen ini mengadopsi elemen dasar dari deliberatif polling, termasuk penyediaan materi pengarahan penyelewengan survei sebelum dan sesudah konstitusional publik. Namun itu adalah versi modifikasi dari polling.
Kemudian ini karena pemerintah setempat memiliki desa Guaming dan mengharuskan semua penduduk desa dewasa untuk menghadirkan pembicaraan dari hati ke hati, sehingga sebuah keputusan yang telah dihasilkan dapat dicapai melalui pertemuan semua antara penduduk desa. Yang berikut mengenai negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti tahu bahwa di negara kita banyak mengenai hukum-hukum dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Namun tahukah kita cara untuk memproses serta menjalani aturan-aturan yang telah berlaku di negara Indonesia? Yang pertama, forum dan praktik perundingan tingkat lokal di negara Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melibatkan warga melalui musyawarah akar rumput suatu proses. Gagasan musyawarah yang diabadikan sebagai prinsip inti dalam ideologi nasional Pancasila berawal pada pemerintahan otoriter pada tahun 1980-an. Musrembang Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan setiap Januari untuk prioritas pembangunan tahun berikutnya. Kemudian mengarah pada pertemuan tingkat kecamatan dan kabupaten yang terpuncak pada Musrembang Nasional pada bulan Mei setiap tahun. Di sini mereka menyetujui rencana pembangunan nasional yang menjadi dasar penyusunan APBN. Dirumuskan pada hari kemerdekaan pada bulan Agustus. Tujuan Musrembang Desa pertemuan adalah untuk mengidentifikasi sebuah kasus-kasus atau isu-isu di dalam masyarakat mengenai pembangunan utama di desa sebagai dasar untuk daftar program prioritas yang dibiayai melalui anggaran kabupaten atau tingkat nasional. Kemudian pada tingkat kecamatan daftar dari desa yang berbeda diprioritaskan dan diagresikan ke atas menyatu dengan prioritas yang disusun oleh instansi sektoral pemerintah bersama sejalan dengan masyarakat. Berikut adalah tindakan akuntabilitas sosial. Jadi, akuntabilitas sosial atau informal ke bawah atau publik adalah kewajiban dari pemerintah untuk menjawab kepada publik atas pelaksanaan sebuah tanggung jawab yang telah didelegasikan. Kemudian ini mencakup serangkaian tindakan dan mekanisme di luar kotak suara yang melibatkan warga negara dalam meminta pertanggungjawaban. Negara ini adalah bentuk akuntabilitas yang lebih baru yang didorong oleh gagasan dasar bahwa perlu ada berbagai bentuk sebuah tindakan, kekuasaan dan memegang otoritas untuk bertanggung jawab. Kemudian tindakan akuntabilitas sosial dapat dicirikan sebagai 4 jenis. Jadi yang pertama, transportasi, pengumpulan analisis dan penyebaran informasi publik, kebijakan, program dan sebuah layanan. Yang kedua, program produksi bersama, keterlibatan dalam pembuatan sebuah kebijakan, dalam penyampaian program atau layanan perencanaan dan implementasi sosial. Yang berikut yang ketiga adalah kepatuhan. Pemantauan dan pengawasan kebijakan publik, program dan layanan bekerja sama dengan pejabat dan penyedia sosial. Yang terakhir adalah konfrontatif. Jadi tindakan di dalam masyarakat sipil yang menginterogasi atau menentang kebijakan dengan negara dalam tindakan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan demokrasi deliberatif di desa India. Yang pertama adalah generasi pertama dan generasi kedua Gram Sabhas. Generasi pertama demokrasi desa di bawah konstitusional baru di India dimulai atas dasar rekomendasi dari laporan komite Belvan-Trao. Itu berisi gagasan bahwa semacam deliberatif demokrasi akan dilembagakan melalui Gram Sabhas. Ketentuan hukum untuk Gram Sabhas ini dibuat banyak oleh negara sebagian.
Uttar Pradesh adalah yang pertama melembagakan partisipasi di dalam sebuah masyarakat desa melalui badan permusyawaratan yang disebut juga dengan Gaon Sabha, yang bertemu 2 kali setahun untuk membahas dan mempresiskan masalah di desa. Kemudian generasi kedua, Gram Sabha ditandai dengan konstitusi yang ke-73 amandemen pada tahun 1992 pasal 243B. Konstitusi mendefinisikan Gram Sabha sebagai badan yang terdiri dari orang-orang yang terdaftar dalam pemilihan yang berkaitan dengan desa yang berada dalam wilayah panchayat di tingkat desa. Jadi parlemen India menciptakan ruang yang dimanfaatkan oleh konstitusi untuk partisipasi penduduk desa untuk membahas setiap masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan mereka di desa. Rajya Sabha adalah Dewan Majelis Tinggi di Parlementer India. Rajya Sabha adalah Dewan Negara Majelis Tinggi Parlementer India yang pernah memimpin negara India pada masa lalu. Jadi sekian hasil presentasi dari saya atas nama Albias Kanara. Jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.